yang harus diurusin sama orang-orang yang emang lagi magang di Jepang. Ya, benar. About uang, okane, kaseigo, kane kaseigo. Minasan, konnichiwa, welcome back to Wagomu Japanese Class. Dan kali ini kita punya sesi yang baru, J Podcast. Lucu banget karena kita akan ngomongin semua yang gila-gila tentang Jepang. Gak ada yang gak gila-gila banget sih. Tapi kali ini aku bakal ngobrol sama Pak Kim. Orang Korea kah? Bukan sih. Lihat coba. Aku Jawa asli. Tuh, Jawa asli. Jawa asli, Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Logatnya juga Jawa Timur banget. Jawa Tapi Timur. kalau udah ngomong Jepang nih bagus banget. Dan kali ini aku pengen tanya juga seputar sesuatu yang krusial yang harus diurusin sama orang-orang yang emang lagi magang di Jepang. Ya, benar. About uang, okane, kaseigo, kane kaseigo. Intinya adalah tentang nenking. Nenki. Gitu. Hai, nenking itu apa sih? Kalau nenking itu sebenarnya uang pensiun gitu. Jadi sebenarnya bukan Kensuke doang sih Kak. Tapi semua yang pernah kerja di Jepang itu udah di cover yang namanya nenking gitu. Jadi mereka saat udah selesai kerja di Jepang, dia pulang ke Indonesia, dia bisa menjalankan nenking ini gitu. Pulangnya kalau untuk cuti bisa cair nggak? Sebenarnya sih untuk pengurusan ranking itu untuk cuti itu ada pengecualian. Jadi untuk ngurus ranking itu ada, kalau SHTA itu ada 3 poin yang perlu diurus. Yang pertama adalah dia itu wajib harus putus izin tinggal dulu. Jadi dia lapor ke Shakusho dulu atau sowan lah ke Shakusho gitu kan. Shakusho itu apa tuh? Kayak kantor balai kota gitu. Jadi kalau di Indonesia kayak capil gitu. Jadi capil. Jadi di situ si Kensuke atau si orang ini yang punya ranking itu menghapus izin tinggal sementara waktu gitu. Atau kalau misal dia itu cuti gitu kan. Cuti itu dia harus ngurus yang namanya Tensutsu Todoke, yaitu what is that? Kayak mengganti izin tinggal sementara waktu ke Indonesia gitu. Jadi misal nih Kak Manda tinggalnya di Saitama gitu kan. Nah, datang tuh ke Shakusho terus melakukan Tensutsu Todoke untuk Atarashi Jusho yang diganti ke Indonesia. Oke, jadi benar-benar Atarashi Jusho ya. Benar-benar alamatnya baru ke Indonesia. Nah, jadi dianggapnya si orang ini itu memang udah pulang ke Indonesia. I see. Gitu. Padahal cuti tuh. Cuti. Gak apa-apa. Gitu. Kriminal. Sejauh ini enggak gitu karena emang aturannya gitu. Nah, I see. Terus yang kedua si Kensuke itu harus konfirmasi nih ke pihak kaisanya itu untuk pembayaran rankingnya itu apakah sudah dinonaktifkan atau enggak gitu. Takutnya gini, dia itu ternyata pas pulang itu masih terikat kontrak. Jadi pihak kaisa itu nggak memutus pembayaran rankingnya. Jadi pembayaran rankingnya itu masih diaktifkan. Kayak di Indonesia lah. Kalau kita kan kerja nih, misal pembayaran BPJS ketenagakerjaan kita masih aktif, kita kalau mau ngeklaim uang ini kan nggak bisa tuh. Nah, sama di Jepang juga gitu. Jadi Kensuke itu harus konfirmasi ke pihak kaisa untuk kaisa itu menonaktifkan sementara waktu pembayaran rankingnya itu. Menarik. Apalagi nih yang harus diurusin ya? Terus yang ketiga itu adalah cuti gitu. Nah, cuti kan juga harus pengaruh nih. Nah, cuti itu minimal harus 2 bulan Kak. Gitu. Kenapa kok 2 bulan? Karena gini, untuk pemberkasan ini kan semuanya kita cekin semua satu-satu. Berkas dari formulir, pemberkasan dari persyaratan-persyaratan semuanya. Habis itu kita mintain cap stempel ke perbankan gitu. Nah, terus kita cek semuanya, kita arsip, kita pengiriman ke Jepang di waktu 5 harian gitu. Jadi paling cepat banget itu di 2 mingguan gitu. Jadi kalau misal kita cutinya cuma 1 bulan doang, terlalu mepet. Bukan nggak bisa cair, tapi terlalu mepet aja. Takutnya nih, ternyata Kak Manda ini cuti 1 bulan doang kan. Berkas kita kirim ke Jepang udah nyampe lah di Jepang tanggal 10 anggaplah gitu kan. 10 harian lah ya. 10 harian gitu kan. Nah 10 hari Kak Manda di Jepang tanggal 10 di Jepang, berkas di Jepang tanggal 10, Kak Manda balik lagi ke Jepang tanggal 20. Nah misal nih terus ternyata berkas sampai di Jepang ini itu nggak langsung dicek gitu kan. Nggak langsung dicek kan, langsung sampai di resepsionis nggak langsung dibuka. Ada antrian lah. Ada antrian. Nah, takutnya Kak Manda saat antrian ini ternyata di berkasnya Kak Manda, terus izin tinggalnya Kak Manda itu
terdeteksi aktif lagi di Jepang, nah kan berarti kan si orang ini nggak bisa nerima nih karena dia udah kerja lagi di Jepang. Jadi makanya disebutkan minimal 2 bulan. 2 bulan. Kayak gitu. Jadi I see, menarik juga ya. Jadi untuk minasan semua kalau mau ngurus Nanking itu saran gue adalah pertama cabut izin tinggal, yang kedua pembayaran Nanking di nonaktifin, terus yang ketiga minimal cuti 2 bulan. Gitu. Insya Allah tips aman. Dan trik auto dapat duit banyak padahal nggak gawe. Nah benar. Itu kalau di S1 sih ini ya modal untuk ngajuin proposal ke calon mertua. Oke. Gitu biasanya gitu kan. Jadi kan susah itu kan pulang dari Jepang biasanya kan pengen langsung nikah. Nah, itu gitu modalnya uang darurat. Darurat. Jadi seboros-borosnya Kensuse dia masih punya uang darurat Nanking. Ini adalah life hack buat teman-teman semua para peserta magang atau Kensuse yang ada di sana. Jangan lupa dicatat karena ini ilmunya bermanfaat sekali.